Sebenarnya saya ingin bertanya, apakah itu bukan nepotisme? Kalau berangkat dari undang-undang lahirnya tadi TAP MPR masih berlaku itu Pak, belum dicabut Pak. Kemudian undang-undang yang saya sebutkan tadi itu kan dasarnya akibat Pak Harto melakukannya. Maka lahirlah undang-undang itu. Artinya apa? Tidak boleh secara undang-undang, juga secara etik. Menyalahgunakan kekuasaan itu tidak boleh Pak. Dan itulah yang sebenarnya kita sampaikan. Enggak, sebentar Prof. Jadi Anda melihat bahwa ini Pak Jokowi menyalahgunakan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan deh. Kayaknya enggak sampai pada gitu. Ya, ini kan Pak Jokowi juga menyatakan. Kekuasaan, bukan memanfaatkan Bapak nanti salah loh kekuasaan sendiri. Gitu loh. Langsung atau enggak langsung. Hukum itu jelas dan tegas ya. Artinya kalimat yang harus kita bangun untuk kita kan bertanya nih, bukan soal dilarang atau tidak. Etik Dilarang atau menurut undang-undang kalau Anda tidak percaya dilarang. itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, siapa yang tak kenal dengan Profesor Musnikmar? Beliau dikenal sebagai mantan rektor Universitas Ibnu Khaldun, yang juga dikenal sebagai seorang guru besar di bidang sosiologi. Secara politik, Profesor Musnikmar juga dikenal sebagai loyalis tulen atau sejati bakal capres yang dusung koalisi perubahan Anies Baswedan. Nah, di akun media sosialnya, Profesor Musnikmar ini juga disebut-sebut sebagai sosok netizen yang suka menyebarkan berita-berita hoax demi kemenangan Anies Baswedan, hingga kerap kali dibully dan dirujak para netizen. Terakhir, ia juga memosting gambar editan wajah Presiden Jokowi saat mendapatkan undangan ke Tanah Suci pada tahun 2019 yang silam. Lantas wajahnya diganti dengan wajah Anies Baswedan yang sedang mendapatkan kawanan ketat pasukan kerajaan didampingi Raja Arab Saudi, Raja Salman. Sampai akhirnya putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka pun berkomentar pendek pada gambar editan tersebut. Kok saya ada di situ Pak? Begitu katanya. Nah, akhirnya Profesor Musnikmar mungkin merasa malu menghapus gambar editan tersebut lantas meminta maaf. Mungkin sudah menjadi tabiat Profesor Musnikmar yang suka ngotot, menganggap dirinya merasa benar, sering bikin blunder dengan melakukan kesalahan demi kesalahan. Hal itu berulang lagi ketika dia diminta untuk menjadi narasumber di acara Dua Sisi yang ditayangkan di salah satu stasiun televisi swasta pada tanggal 29 Juni 2023 yang lalu dengan topik Kaisang Nyalon Strategi Politik atau Sekedar Gimik. Nah, di situ terjadi debat seru antara Profesor Musnikmar dengan pengamat komunikasi politik dari UNAS soal kekuasaan presiden. Jadi sebenarnya kalau bicara dinasti politik itu terjadi di mana-mana. Coba kita lihat di Filipina. Itu kan bom Marcos. Tapi itu setelah orang itu tidak berkuasa. Ya, setelah jatuh dulu. Terjadi misalnya di Thailand. Itu kan Thaksin Shinawatra. Setelah tidak berkuasa di situ. Nah, di sini orang lagi berkuasa ini. Jadi ini apa sebenarnya? Ya karena aturannya nggak melarang Prof, nggak apa-apa. Tadi saya sudah katakan, sebenarnya saya ingin bertanya, apakah itu bukan nepotisme? Kalau berangkat dari undang-undang lahirnya tadi TAP MPR masih berlaku itu Pak, belum dicabut Pak. Kemudian undang-undang yang saya sebutkan tadi itu kan dasarnya akibat Pak Harto melakukannya. Maka lahirlah undang-undang itu. Artinya apa? Tidak boleh secara undang-undang, juga secara etik. Menyalahgunakan kekuasaan itu tidak boleh Pak. Dan itulah yang sebenarnya kita sampaikan. Enggak, sebentar Prof. Jadi Anda melihat bahwa ini Pak Jokowi menyalahgunakan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan deh. Kayaknya enggak sampai pada gitu. Ya, ini kan Pak Jokowi juga menyatakan. Kekuasaan, bukan memanfaatkan Bapak nanti salah loh kekuasaan sendiri. Gitu loh. Langsung atau enggak langsung. Hukum itu jelas dan tegas ya. Artinya kalimat yang harus kita bangun untuk kita kan bertanya nih, bukan soal dilarang atau tidak. Etik Dilarang atau menurut undang-undang kalau Anda tidak percaya dilarang. itu.
TAP MPR dengan ini dengan Kan saya apa sudah undang-undang ceritakan tadi. pada Pak Musni Itu kan sejarahnya, dicabut itu itu muncul. nepotisme. Tidak boleh kalau nepotisme, Pak. Makanya Undang-Undang Nomor 8 tahun 15 itu dibatalkan oleh Mahkamah Ya. Konstitusi, Tapi Pak. undang MPR nggak dibatalin, sama Bu. dengan TAP saya. MPR nggak dibatalin, Oke, Bu. bentar. Nggak Sama dibatalin. dengan saya. Mbak Lili, TAP Saya mau MPR-nya tanya, belum Ibu. dibatalin katanya. Nggak dibatalin TAP MPR, masih Ya, berlaku berkaitan itu. dengan nepotisme itu kalau dia dilakukan memang dia disuruh, dimasukkan. Seperti yang dicontohkan Mas Henry tadi. Pak Harto meletakkan anaknya menjadi menteri. Oke. Benar kan? Itu ya. Proses pemilihan Lalu langsung, ingat, ya. dulu pemilihan kepala daerah itu dilakukan oleh siapa zamannya Pak Harto. Dan Pak Harto tuh berkuasa berpuluh-puluh tahun. Semuanya ada Bu, di terusin, Bu. jajaran kekuasaan. Bu, Bukan terusin. hanya anaknya loh. Enggak, itu tadi tuh. Yang meletakkan jabatan di provinsi kepala-kepala Ya, daerah waktu itu dulu? siapa? Siapa yang milih? Siapa Saya tuh? tanya. Siapa yang milih? Miripnya sama Bukan kejadian hari ini rakyat, nih soalnya nih. bukan rakyat. Sama nih. Pilih. Sama hari ini nih. Sekarang ini. Pemilihan langsung. Belum pemilihan langsung loh PJ, Mas Sama nih hari Henry. ini. sekarang, PJ. Hari ini juga begitu tuh. PJ. sekarang, Balik lagi Pak ke tema PJ. kita dulu. Balik, Balik dulu ke tema sorry. kita. Jangan keluar konteks dulu. Nah ini Iya. kan poinnya adalah anak-anaknya Pak Jokowi ini kan tidak ditunjuk Pak Jokowi, dipilih oleh Memang masyarakat. tidak pemilih ditunjuk, langsung, Pak, pemilihan langsung. tetapi melalui partai politik. Oke. Itulah yang saya katakan tadi itu neopatrianisme. Oke. Iya. Tadi saya Ah, bilang itulah yang saya kalau katakan. undang-undang hukum boleh. Sekarang Masalahnya patut atau tidak ya sudah kita patut bahas atau tidak tadi. itu ya urusannya negarawan. Oke. Apakah kemudian aparat akan bermain? Yang nggak tahu juga kan susah dibuktikannya. Tadi patut atau tidak urusannya negarawan Anda bilang? Iya dong. Kalau makin Berarti Pak Jokowi nggak kan, negarawan nih sekarang. Makin nih. negarawan kan makin mengerti. Oh, berarti itu Pak patut Jokowi atau kurang tidak. negarawan sekarang Itu menurut Anggi Anda? yang ngomong loh. Loh, kok saya menyimpulkan Saya dari ngomong, pernyataan nggak Anda. nyebut nama. Kalau Anggi kan aman. Enggak, kan kurang negarawan kan. Jadi menimpulkannya begitu. Aduh, Profesor Musni Umar ini bikin malu aja. Maaf ya Prof, lain kali kalau diundang menjadi narasumber itu mbok baca dulu baik-baik topiknya apa, pahami dulu, persiapkan rujukan dari berbagai sumber yang dipercaya, perkaya juga data sehingga tidak mempermalukan seperti ini. Jubir Anies Baswedan, Hendri Satrio yang akrab disapa Hensat pun yang menjadi partner diskusi sudah menegaskan bahwa tidak ada larangan bagi seorang anak presiden untuk menjadi calon atau kandidat pejabat publik. Masalahnya hanya soal kepatutan berkaitan dengan soal etika. Tapi Profesor Musni Umar malah tetap ngotot mengaitkannya dengan soal nepotisme yang tercantum dalam TAP MPR nomor 11 tahun 98 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mendefinisikan nepotisme saja Profesor Musni Umar ini juga salah. Nepotisme itu ya Prof, kalau menempatkan seseorang untuk menduduki jabatan tertentu bukan karena kemampuan atau kompetensi, melainkan berdasarkan faktor kedekatan, mungkin karena keluarganya, atau mungkin saudaranya, atau mungkin kawan dekatnya. Nah, pilkada itu kan yang memilih rakyat yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di KPU provinsi atau kabupaten kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Nah itu dipahami dan dibaca baik-baik. Lantas kok bisa dengan mudah menuding Presiden Jokowi melakukan nepotisme sehingga dianggap melanggar undang-undang dan menyalahgunakan kekuasaan? Ya boleh benci kepada Presiden Jokowi tetapi tidak lantas melakukan apologi, ya, membela diri dengan menggunakan definisi yang salah dianggap sebagai hal yang benar, langsung ngotot seperti itu. Ya karuan saja pernyataan Profesor Musni Umar itu sontak dibantah dengan tegas oleh pengamat komunikasi politik dari UNAS, Lely Aryani. Nah, ini kan malah bikin malu lagi. Ya, seharusnya pendapat seorang sekelas guru besar seharusnya bisa menjadi rujukan bagi publik dalam membahas berbagai masalah yang sedang dibahas dalam forum diskusi. Kalau model begini bukan mencerahkan publik,
melainkan malah menghancurkan wibawa dan kredibilitas Profesor Musni Umar sendiri sebagai seorang guru besar yang mungkin saja pendapat-pendapatnya bakal langsung masuk ke tong sampah, maaf ya, dan tidak akan pernah diperhatikan publik. Profesor Musni Umar yang terhormat, lain kali tolong jangan diulang lagi ya seperti itu. Memalukan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.